Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya insani, Bapak Farid Ardiansah, beserta teman-teman kelas 5D yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Jamila, NIM akhir 169, dan rekan saya Ahmad Junaidi, NIM akhir 166. Kami dari kelompok 13 Manajemen Sumber Daya Insani yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi terkait loyalitas kerja SDI. Poin pembahasan pada pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, membahas terkait kaidah Islam dan kaidah umum terkait loyalitas kerja SDI. Dan yang kedua, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja SDI. Dan yang terakhir, membahas strategi meningkatkan loyalitas kerja SDI. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas terkait kaidah Islam dan kaidah umum dalam loyalitas kerja SDI. Yang pertama, loyalitas kerja SDI dalam kaidah Islam. Jadi pada era Nabi Muhammad SAW, yaitu pada abad ke-14 atau pada tahun 570 hingga 632 Masehi, ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga saat ini. Jadi apabila Islam ditelaah secara keseluruhan, ternyata tidak hanya menyangkut teologi, ritual, dan etika saja, melainkan mencangkup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Jadi Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan. Selain agama juga terdapat prinsip-prinsip filosofis, sains, teknologi, termasuk sosial ekonomi dan hukum politik. Selanjutnya, loyalitas kerja SDI dalam kaidah umum. Secara harfiah, loyal berarti setia. Sedangkan loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Dan dapat dikatakan bahwa kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, akan tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri. Berarti loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencangkup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan nanti. Dan dapat dikatakan juga bahwa loyalitas kerja karyawan pada pekerjaan dicerminkan pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuannya dan keahliannya yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur dalam bekerja, hubungan baik dengan atasan, kerjasama yang baik dengan rekan kerja, disiplin, dan menjaga citra perusahaan dan adanya kesetiaan untuk bekerja dalam waktu yang lebih panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja sumber daya insani. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama, selalu terhubung dengan karyawan. Nah, untuk yang poin pertama ini, itu entah di organisasi ataupun di sebuah perusahaan, maka perlu adanya komunikasi yang baik di setiap organisasi ataupun perusahaan. Itu harus ada komunikasi yang baik antara karyawan dengan pimpinan ataupun anggota dengan ketua organisasi. Maka perlu komunikasi yang baik agar sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut memiliki hubungan emosional yang sangat baik seperti itu. Jadi ketika komunikasi yang baik tercipta, maka hubungan antara karyawan dengan pimpinan ataupun anggota dengan pimpinan organisasi maka akan tercipta pula seperti itu. Yang poin yang kedua yakni memberi pemahaman terhadap karyawan. Perusahaan harus mempunyai ide baru yang akan membuat karyawan memahami bahwa perusahaan tersebut peduli kepada mereka. Maka mungkin cara-cara yang sering digunakan itu seperti membuat karyawan mengerti adalah menyediakan lingkungan kerja yang bebas stres, entah itu di organisasi ataupun di perusahaan. Mungkin seperti itu cara-cara yang sering digunakan, karena apabila kita selalu menekan
anggota ataupun karyawan kita, maka hubungan ataupun di sebuah organisasi tersebut tidak akan bakal lama seperti itu. Poin yang berikutnya yakni poin yang ketiga, organisasi atau perusahaan harus memiliki peran penting. Nah, suatu perusahaan harus memberikan konseling karyawan mengenai loyalitas dan adanya hasil dari loyalitas itu sendiri. Seperti memberi pelatihan untuk karyawan ketika mengambil keputusan yang tepat dan bahkan pada situasi yang paling sulit. Poin yang berikutnya yakni poin keempat, memberikan contoh yang baik bagi karyawan. Nah, suatu perusahaan harus memahami dari pentingnya bertindak sebagai panutan, sehingga harus menghindari gosip ataupun nomor satu untuk mencapai lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Nah, sebenarnya di organisasi pun, entah itu organisasi profit ataupun non profit, jika pimpinan tidak bisa memberikan contoh yang baik, saya rasa anggotanya pun tidak akan jauh beda, bahkan bisa jadi organisasi tersebut akan hancur dan juga tidak akan berjalan dengan lancar. Poin yang kelima yakni perusahaan memberikan dukungan bagi karyawan. Suatu perusahaan harus fokus pada pemberian dukungan kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut daripada harus merekrut karyawan baru dengan menghabiskan uang untuk melatih karyawan baru. Nah, jadi perusahaan ataupun organisasi harus lebih mengoptimalkan karyawan yang sudah berada di perusahaan tersebut ataupun di organisasi tersebut. Nah, apabila kita tidak mengoptimalkan atau mensupport karyawan yang ada di perusahaan kita ataupun di organisasi kita dengan cara contoh kita merekrut anggota baru, karena dikarenakan tadi karyawan yang ada di organisasi kita tidak berkualitas lah, setidaknya seperti itu contohnya. Maka dengan cara yang tadi merekrut anggota baru ataupun karyawan baru itu saya rasa bukan solusi yang sangat bagus, karena belum tentu dengan kita merekrut anggota baru itu akan membawa ataupun mendapatkan anggota yang berkualitas. Maka langkah baiknya kita harus lebih mengoptimalkan ataupun memberi pelatihan terhadap anggota kita terlebih dahulu, seperti itu, agar tidak terdapat kecemburuan sosial nantinya. Poin selanjutnya yakni strategi meningkatkan loyalitas kerja sumber daya insani. Berikut ini strategi dalam meningkatkan loyalitas karyawan di era milenial yang mungkin bisa dipraktekkan di suatu perusahaan. Yang pertama itu ada memberikan hak-hak karyawan dengan baik. Nah, hak-hak yang dimaksud di sini yaitu seperti penerimaan gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, kesempatan mendapatkan promosi jabatan. Nah, seperti itu. Poin yang kedua yakni menerapkan reward dan punishment secara adil. Nah, seumpama ada karyawan yang melakukan ataupun mempunyai prestasi kerja dengan baik, maka langkah baiknya kita memberikan reward kepada karyawan tersebut. Nah, sebaliknya apabila ada karyawan yang melakukan kesalahan, lebih baiknya itu perusahaan itu memberikan punishment terhadap karyawan yang mempunyai kesalahan tersebut, seperti itu, agar nantinya karyawan-karyawan yang lain pun juga merasa tersentuh ataupun beliau yang mempunyai kesalahan tadi juga bisa tersadar bahwasannya itu
dia juga memiliki kesalahan seperti itu. Jadi setidaknya nantinya dari placement tersebut harus karyawan tersebut memiliki kesadaran dan membuat berusaha untuk bekerja dengan baik seperti itu. Poin berikutnya yakni memberi kebebasan untuk berpendapat. Nah, jadi untuk generasi milenial itu dikenal dengan generasi yang aktif, kritis, terus kreatif, memiliki banyak ide-ide yang inovatif seperti itu. Jadi kita harus memberi kebebasan terhadap mereka agar mereka itu bekerja lebih leluasa dan tidak merasa berada di bawah tekanan seperti itu. Poin yang keempat yakni kenyamanan suasana saat bekerja. Nah, suasana kerja yang nyaman tidak hanya berbatas pada secara fisik ya, namun itu juga perlu, cuman tidak hanya berbatas itu toh, kayak sumpama cuman uang kerja ataupun kantor yang bersih, rapi, cukup udara. Nah, jadi untuk kenyamanan suasana kerja itu tidak hanya berbatas seperti itu, namun juga perlu yakni yang namanya suasana yang bisa membuat karyawan itu nyaman, yaitu antara orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, di sekeliling perusahaan tersebut ketika bekerja seperti itu. Poin yang kelima yakni memberi wadah untuk meningkatkan skill. Nah, dengan memberikan mereka wadah untuk meningkatkan kemampuan, maka karyawan akan mengasah keterampilannya. Jadi seumpama kita mengikutkan mereka ke dalam workshop ataupun seminar ataupun memang pelatihan khusus yang ada di bidang mereka seperti itu. Jadi skill mereka agar semakin bertambah dan juga mereka bisa mendapatkan mungkin kenyamanan di pelatihan tersebut seperti itu. Poin yang keenam yakni memberi apresiasi terhadap karyawan. Nah, jika seumpama ada karyawan kita ataupun anggota kita itu kerjanya itu baik, bagus, dalam bekerja beliau produktif, maka kita setidaknya mengapresiasi lah dengan apa, seumpama contoh kita memberi beliau bonus ataupun memberikan cuti ya beberapa hari. Nah, dengan begitu karyawan tersebut akan sedikit demi sedikit memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya nanti seperti itu. Poin yang terakhir yakni upgrade penggunaan teknologi. Nah, beberapa teknologi yang perlu di-upgrade diantaranya penggunaan mesin absensi berteknologi time track yang bisa diakses secara jarak jauh, penggunaan software manajemen time, dan untuk urusan izin ataupun pengajuan cuti bisa memanfaatkan teknologi HR terbaru seperti Interactive Payroll Lite ataupun Interactive Payroll Pro seperti itu. Jadi dengan kita meningkatkan teknologi, maka juga bisa memberi kemudahan terhadap karyawan kita, itu akan bisa menimbulkan juga rasa kesenangan dari karyawan tersebut. Mungkin cuman itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penjelasan ataupun pemaparan dari kami masih kurang dipahami, nantinya bisa didiskusikan di dalam kelas, dan bagi yang ingin bertanya silakan tulis pertanyaannya di kolom chat GCR ya teman-teman. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.